Amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Yes, yes, yes. Masih semangat? Anak muda harus semangat, amin. Ada yang tahu hari ini kita mau bahas tentang apa? Muncul ya. Ini kata David, desainnya keren. Agak-agak membingungkan. Bipro komunitas LGBT kata David ya. Jadi ini Bipro komunitas LGBT, enggak ya. Bipro komunitas membahas tentang LGBT. Nah LGBT itu apa sih? Ada yang tahu LGBT itu apa? Kepanjangannya. Ada yang tahu kepanjangan LGBT? Banyak yang enggak berani jawab ya, takut dituduh. Jadi LGBT itu gerakan yang sedang masif ya. Itu kepanjangannya lesbian, gay itu cowok sama cowok, biseksual, itu bisa cowok, bisa cewek, transgender. Transgender siapa di sini transgender cowok jadi cewek? Gak ada ya. Di sini kita semua normal, lurus ya. Gak ada. Vera mantan cowok, enggak kan? Vera dari lahir cewek ya. Evan mantan cewek, dari lahir cowok. Ngangguk dia. Mantan cewek Evan. Ngangguk dia mantan cewek. Masya Yesus. Jadi boleh next slide, ini kondisi terkini ya. Tentang LGBT ini luar biasa, ini pendeta membuka gerejanya untuk orang-orang LGBT. Mendukung. Jadi ini menjadi gerejanya orang LGBT. Jangan sampai Pak Agem begitu ya kan. Jadi Bethany Believers, LGBT Church ya kan, gereja LGBT kayaknya di Medan belum ada. Apa kita jadi pertama? Bisa jadi banyak nanti jemaat kita loh. Rame, penuh. Tapi kita jadi bingung, manggilnya Pak atau Bu ya kan, Shalom, Pak atau Bu, Sis atau Bro ya kan. Slide selanjutnya, ini gereja juga ya kan, ini gereja Katolik loh. Gereja Katolik pun seperti ini ternyata tidak mengenal denominasi. Slide berikutnya lagi, nah ini kemarin Pak Gem sempat bahas, saya tutup ya, saya sensor. Kita nggak tahu siapa ini, salah satu pencipta lagu rohani terkenal. Lagu-lagunya beberapa kali Vera, Dinda, David bawa Pak Novi di gereja kita. Ini pencipta lagu legendaris. Pak Jo tahu ini. Pak Jo ngefans sama orang ini. Dia pokoknya lagunya bagus-bagus. Dia ternyata mengaku seorang gay. Dia punya istri, tapi mohon maaf nggak pernah ngapa-ngapain sama istrinya. Dia cuma untuk kedok. Dan istrinya tahu. Tapi sama istrinya disembunyikan lah. Jadi selama berapa tahun itu dia nyiptain lagu, dia pelayanan, dia bernyanyi, diundang ke gereja-gereja, ternyata dia seorang gay. Nah, gimana reaksi kita kalau dengar seperti ini? Kalau ini ternyata di gereja kita gimana? Oh kan, bingung kan? Ini orang hebat, lagu-lagunya keren-keren, pelayanannya hebat, ternyata begitu. Apa respon kita? Nah ya kan, boleh selanjutnya next. Nah ada yang tahu ini siapa? Paus Fransiskus yang baru saja meninggal ya, berapa bulan lalu ya kayaknya baru meninggal. Jadi Paus Fransiskus ini itu seorang paus pemimpin gereja saudara sepupu, enggak saudara sepupu lah ya kalau Katolik ya, saudara kandung kita. Gereja Katolik pemimpinnya kan beliau. Dia ini seorang paus yang sangat moderat istilahnya. Dia mau memodernisasi agama Katolik. Makanya salah satunya kalau kita ikutin akhir-akhir ini ada LOJ Worship. Ada yang tahu LOJ Worship? Hari yang terbaik. Kenapa bisa muncul band itu? Karena beliau mengizinkan gereja-gereja Katolik, ayo lahirkan pemusik-pemusik yang modern. Ciptakan lagu-lagu rohani yang gak kalah sama Kristen. Dan salah satu modernisasi yang dia buat, dia menerima LGBT. Gereja Katolik bisa memberkati pasangan LGBT. Beliau yang mengizinkan. Tapi istilahnya pemberkatannya nggak misah, bukan pemberkatannya beda sama kalau suami istri cowok cewek. Jadi beda tapi ya tetap diberkati. Dan mereka sangat welcome sama LGBT. Ini beliau. Jadi saat beliau meninggal, kalau di agama saudara kita, saat seorang paus meninggal, kardinal-kardinal itu dikumpulin. Nah, untuk kayak yang di film itu ya Dinda ya, kayak film Conclave. Jadi dikumpulin pemilihan paus. Nah, paus-paus ini, mereka itu berdebat tentang LGBT. Ini salah satu topik utama yang dibahas. Ada paus
yang seperti Paus Fransiskus, sangat pro LGBT. Tapi ada paus yang nggak bisa. Itu nggak sesuai nilai-nilai Kristen, nggak sesuai nilai-nilai Katolik. Jadi orang-orang hebat ini pun tentang LGBT ini terbelah. Mereka itu terpisah, terpecah. Ada yang sangat pro, ada yang menolak. Jadi ini sangat-sangat isu yang sangat susah ya. Sangat sensitif. Ini orang-orang hebat loh. Mereka pun bingung tentang hal ini. Boleh slide selanjutnya. Nah ini contohnya ini. Sudah seperti inilah. Ada pemberkatan di gereja mereka cowok sama cowok. Ini nggak hanya agama mereka, agama kita pun Kristen Protestan juga ada pemberkatan cowok sama cowok. Mungkin di Indonesia belum ada, tapi di Eropa, di luar sudah ada cewek sama cewek. Nah ini apa ya kondisi yang kita alami hari-hari ini. Berikutnya. Nah saya ada sebuah video, mungkin David boleh bantu, volumenya boleh. Boleh diputar sekali lagi. Balik. Balik. Nah. See, my examination of the Bible and my tradition has led me to believe that being gay and Christian is not a contradiction. And that's allowed me to step into my identity as both a gay man and a Christian pastor. Dia ini seorang pendeta Kristen. Ngomong di TED Talk. TED Talk ini kalau teman-teman tahu di YouTube boleh dicari. Ini isinya orang-orang pinter. Saya suka nonton TED Talk ini. Nanti ahli geografi lah, ahli fisika, ahli ekonomi ngomong, ahli bisnis, ahli kesehatan, semua. Ini kali ini bahas tentang LGBT. Dan ini seorang pendeta. Dia ngomong kalau ditonton video fullnya, dia itu dulu sekolah teologi. Dia waktu di teologi itu dia sadar dia seorang gay. Dia lanjutin sekolah teologinya, berpikir bahwa melalui ini dia akan sembuh. Ini kata versi dia ya. Ternyata justru dia mendalami, dia makin sadar bahwa gak apa-apa jadi gay. Menurut dia, bukan menurut saya ya. Ini menurut dia, saya simpulkan aja videonya. Gak apa-apa jadi gay, gak apa-apa jadi pendeta. Bayangkan, sangat bingung ya. Kalau ini kejadian 100 tahun lalu gak mungkin terjadi seperti ini. Karena inilah modernisasi. Kok bisa sampai sejauh ini? Ini cepet loh ini. Paling 10-15 tahun ini. Dulu zaman saya kecil gak ada loh kayak gini-gini. Zaman saya SMA, ada gak gay? Ada. Lesbian ada, orang homo ada. Tapi tidak semasif ini. Tidak memaksa orang ikut gerakan mereka. Ini benar-benar sampai dalam 10 tahun terakhir inilah. Masif kali gerakannya. Makanya kita orang-orang Kristen harus tahu harus ngapain. Amin. Nah sebelum masuk sesi diskusi, saya mau kita bagi kelompok ya. Berhitung 1, 2, 1, 2. Pak Jo, Pak Gem, gak usah. Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah ganjil ya. Nah, Tiffany boleh masuk lah. Pak Gem sama Pak Jo gak usah. Boleh berhitung dari Lies, Vera, lanjut baris ini dulu, terus habis itu Calvin ke sana. 1. 2. Oke, Tiffany 2 ya. 1 di sini. 2 di tempat Pak Jo sama Pak Gem sana. 2 sini, 1 di sini. Silahkan. 1 sama Lies, 2 sama Dinda. Dinda 1 ya. Nah di sini ya. Loh, kok yang 2 sikit? Siapa lagi 2? Oh, sama Tiffany. Nah, pas ya 5 versus 5 ya. Oke ya. Jadi hari ini kita bakalan seru. Boleh selanjutnya. Nah ini jadi nanti dibagi 2, kita mirip kayak debat presiden. Siapa pernah nonton debat presiden? Jadi kita bagi sesi-sesi. Jadi tim ini, tim 1 adalah tim yang setuju. Tim 2 adalah tim yang menolak. Oke? Jadi tim 1 setuju, tim 2 menolak. Ingat-ingat ya. Sudah dibagi timnya Calvin, Lies, Hardy menyetujui. Apa nanti yang disetujui? Nanti lihat poin-poinnya. Tim ini yang menolak, nanti kalian saling diskusi. Ya. Nah, akan ada 3 topik yang dibahas. Masing-masing tim bergantian menyampaikan pendapat dalam waktu 2 menit.
Jadi contoh, topik yang kita bahas, harimau sama singa kuat mana? Contoh ya, ini bilang harimau, ini bilang singa. Diberi waktu 2 menit untuk presentasi, tim yang ini ngomong dulu, oh, kenapa singa lebih kuat, begini. Setelah itu lanjut tim ini 2 menit diberi kesempatan, kenapa harimau lebih kuat, jelasin, nanti sudah selesai saling sama-sama menjelaskan, boleh bergantian tanya. Tim yang ini tanya, enggak bisa, kenapa kok menurutmu harimau begitu? Salah, gini, tahu paham ya, mirip debat presiden lah. Lalu tim lain boleh menanggapi, diberi waktu 2 menit, pokoknya semua 2 menit ya. Maksimal pertanyaan per topik itu 6. 6 ini dihitung sama waktu, habis jelasin, nanti masing-masing bisa tanya 3 kali. Nah, paham ya? Calvin habis jelaskan, yang sana tanya, sudah 1 pertanyaan. Calvin tanya balik, pertanyaan kedua. Nah, tanya-tanya sampai 6 total pertanyaan. Per topik ya. Oke, udah siap semua ya? Kita mulai topik yang pertama. Silakan. Haruskah gereja menerima LGBT? Ini yang setuju menerima, ini yang enggak setuju menerima ya. Ya. Oke ya, silakan ya. Ya ini diskusi, ayo diskusi masing-masing. Kalian jadi nanti diberi waktu 5 menit ya untuk diskusi. Nanti tim A presentasi duluan, lalu tim B presentasi, baru nanti A tanya ke B, B tanya ke A ya. Ya gimik ya. Ya ini namanya kita belajar diskusi ya. Ini menerima, ini tidak menerima ya. Nah, ini menerima LGBT ini dalam hal apa ya? Terserah ya. Kalianlah yang menerjemahkan. Menerimanya dalam hal apa ya? Itu biar serunya ya. 5 menit ya, David mohon dibantu hitung 5 menit ya. Cek. 1, 2. 5 menit ya, ini topik pertama ya. Jangan lupa. Kita setuju karena apa itu? Kenapa sih LGBT harus diterima? Dan kenapa nggak boleh diterima? Nah, seru ya kan? Slow nanti gantian, kan ada 3 topik. Sebenarnya Bang, Ya. gays, lesbi itu menunjukkan bawaan apanya, karakternya dari lahir juga loh. Ada misalnya, yang ditanya harus kita setuju. kita setuju karena memang Ingat kalian tim yang setuju ya. Jangan kebalik nanti tiba-tiba menolak pula. Yang bagus dapat hadiah ya. Mungkin David boleh bantu video-video juga biar bagus. Kurang berapa menit? Bapak multimedia. 2 menit lagi ya teman-teman ya. 2 menit lagi. Sepertinya tim B kebingungan.
Ternyata diam-diam semua pro LGBT di sini loh. Semua setuju. Oh enggak ya. Calvin harusnya tim ini ya, kebalik ya. Si Dinda ternyata sangat pro LGBT katanya. Sisa 1 menit. 1 menit sekian detik ya. 1 menit ayo. Tim A udah siap? Oke ya. Tim A Sudah? siap. Oke, Bapak multimedia boleh dibantu timernya ya. Berdiri dong, siapa yang mau menyampaikan berdiri? Dia, Calvin. Oke, tunggu timer dari multimedia ya. Biar kita kayak debat presiden. Kayak debat capres. Oke ya, untuk tim yang menerima gereja, kenapa harus menerima LGBT? Dimulai dari sekarang. Kami dari tim 1 menerima LGBT di gereja itu karena faktor yang dimana LGBT juga manusia. Gereja ini dianggap sebagai bengkel, yang dimana ketika ada orang yang masuk, mau keadaannya rusak, mau keadaannya bagus, kita harus menerima mereka dengan apa adanya. Karena ini bengkel, di saat mereka masuk dengan keadaan rusak, kita harus memperbaiki mereka dengan apa? Dengan menerima segala kekurangan mereka, menegur mereka, dan juga lebih dekat lagi kepada mereka, mengingatkan akan kesalahan mereka yang masa lalu yang telah mereka lakukan. Nah, di saat di gereja dapat merangkul mereka, disitulah mereka bisa perlahan-lahan mudah dekat dengan Tuhan dan meninggalkan kelakuan LGBT tersebut. Sekian, terima kasih. Cukup? Masih ada 1 menit? Oke, beri tepuk tangan untuk tim A. Nah, tim B boleh dicatat ya, nanti mau dipertanyakan boleh. Selanjutnya perwakilan tim B boleh berdiri. Oke, mengapa gereja menolak LGBT dimulai dari sekarang? Kok mati? Mati Fit. Udah nyala. Mengapa gereja menolak LGBT? Karena takutnya akan mempengaruhi jemaat atau umat-umat yang ada dalam gereja itu. Seperti kata Calvin tadi, kan gereja adalah sebuah bengkel ya, tempat orang-orang sakit atau punya masalah pribadi masing-masing lah ya. Kan di firman Tuhan juga ada dibilang kebiasaan buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik ya kan. Karena semua di dalam gereja itu orang-orang yang masih dalam proses untuk sembuh. Ketika masuk lagi misalnya kayak kaum LGBT, belum tentu akan bisa disembuhkan juga. Malah siapa tahu malah makin memperparah masalah-masalah orang yang ada dalam gereja itu juga. Sekian. Oke, beri tepuk tangan untuk tim B. Jadi tim B tadi takut menular. Oke, tim A mau bertanya ke tim B, silahkan ya. Ada yang mau bertanya, gantian dong yang berdiri, jangan Calvin. Ada yang mau bertanya ke tim B, menanggapi, menyanggah mungkin. Tim B juga mau tanya ke tim A, ada menyanggah, menanggapi, bertanya. Siapa tahu ada HIV. Tim B mau menanggapi dulu pernyataan tim A. Ayo, ada mau menyanggah, menanggapi, ayo dong biar seru ini. Yang menang dapat hadiah loh. Oke, kami dari Iya, tim Calvin 1 lagi. mau bertanya. Kan katanya menular. Pasti kalau di dalam rumah sakit, kalau tempat orang-orang menular itu pasti dibedakan tempatnya, ya kan Kak? Jadi kalau di gereja itu misalnya jam 10 ibadah untuk orang-orang biasa. Bisa kita buat jam sorenya untuk orang-orang LGBT. Seharusnya kan bisa gitu. Ya, kami pro. Jam khusus untuk ibadah LGBT ya. Ya, khusus LGBT biar yang Kayaknya lain timnya nggak sendiri terganggu. Oke. Sekian. Timnya Ngerti, sendiri nggak ngerti. setuju ya. Ngerti. Mau ditanggapi?
Oke, boleh ditanggapi 2 menit ya waktunya. Oke, kalau gitu Calvin, jadi sebenarnya ini mau menerima orang-orang yang LGBT atau mau menjadikan gereja LGBT? Kalau ada sesi seperti itu Calvin. Oke, boleh menjawab Calvin? Silakan. Oh, nggak usah waktu lah. Jawab Calvin. Boleh langsung jawab. Kalau bisa jangan Calvin terus ya, gantian. Ini juga jangan Dinda terus. Ayo semua berpendapat. Karen boleh, Karen. Ayo Karen. Ini Gibran ya, ini Gibran. Ini siapa kemarin calon wakil satu lagi? Anies. Ini Anies Prabowo ya. Oke. Bang, kami mau menjawab. Pada Bapak Gibran silakan. Untuk Kak Dinda ya, Kak, kalau dibilang bahas tentang perubahan gereja, kami bukan untuk membuat perubahan gereja. Gereja tetap gereja, GBI tetap GBI, misalnya Betani. Tapi kita membuat sisi ibadah yang berbeda. Nah, di saat sesi ibadah yang berbeda itu, kalau misalnya LGBT ini nggak diterima, kita nggak memberikan kesempatan nih kepada mereka, pasti jiwa-jiwa mereka pasti hilang lah. Jadi kita harus memberikan kesempatan, bukan merubah gereja, tapi membuat sesi ibadah yang baru agar misalnya yang Karen boleh, sesi ibadah yang mau pertama nih kan takut menular. Ah, kita buat yang keduanya sesi ibadah yang kedua khusus LGBT agar yang tidak LGBT ini tidak menular dengan LGBT. Bukan yang maksudnya merubah gereja. Kalau merubah gereja pasti gereja LGBT Indonesia enggak ada. Kita enggak buat kayak gitu. Kita hanya membuat sesi ibadahnya aja yang berubah. Sekian, terima kasih. Oke, mau ada tanggapan? Oke, jadi misalnya kita ibaratkan lah ini ya, Pak Gem nih sebagai dokternya, gembalanya kan, LGBT-nya ada 20 orang. Nah, kira-kira yang menang Pak Gem atau LGBT-nya yang membawa Pak Gem jadi LGBT juga? Kalau gerejanya harus begitu. Kan gini, kali ini kita mau merubah kebiasaan mereka. Bukankah seharusnya mereka itu malah lebih harusnya kita, lingkungan juga termasuk mempengaruhi. Misalnya, kalau cuma dihususkan ke LGBT aja satu sesi gitu lah ya. Sedangkan tidak diperkenalkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dari umat-umat yang tidak menganut LGBT tersebut. Apakah akan ada jaminan kalau mereka bakalan berubah? Kalau mereka dihususkan sesama LGBT gitu loh, satu sesi itu. Nanti malah senggol-senggolan waktu pujian ibadah. Karena gitu loh, gimana? Ayo gantian. Aku takut Pak Gem tertular. Ayo Karen jawab, Karen. Jangan Calvin lagi. Next juga jangan Dinda. Ayo gantian dong. Semua terlibat ya. Semua terlibat. Tim ini udah berapa kali tanya? 3, 2? 2 ya? 2, ini masih 0. Ini mau bertanya boleh ya. Jangan lupa tim A boleh tanya balik. Habis jawab langsung tanya juga boleh. Tim B sisa 1 pertanyaan. Tim A masih bisa tanya. Ayo Karen. Bawa mic-nya kasih. Calvin, mic-nya kasih ke Karen. Ayo gantian. Next juga Vera ya. Ayo Ibu Gembala Is. Loh, kok kebalik ini timnya nih? Alamak. Kebalik timnya. Ayo Karen. Ayo Karen sudah. Silakan, ayo waktu-waktu. Biar nggak terlalu malam. Ayo Karen. Ayo, oke, silakan. Mau langsung tanya boleh ya, habis jawab tanya balik boleh. Silakan Karen. Pertanyaannya coba ulang. Lupa aku. Kalau ada ibadah khusus, bukannya malah bahaya. Nanti Bapak Gembalanya yang terpengaruh, atau yang LGBT ini malah berteman sesama LGBT, nggak sembuh-sembuh. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Di sini saya mau menjawab. Jadi kembali lagi kepada Pak Gembala. Kalau sudah siap membuka pelayanan untuk terkhususnya pada LGBT, berarti dia sudah tahu apa tantangannya dalam pelayanan itu. Berarti ya dia harus siap secara mental, terus kerohaniannya juga harus dia bisa tahu apa tantangan yang ada di pelayanan tersebut. Dia pasti bisa tidak terpengaruh.
Kau ini kan Kok tim sendiri yang mempertanyakan? Ini tim sesnya Prabowo kayak mana ini? kalau untuk LGBT dan yang kedua kan ada dua pertanyaan. Untuk LGBT Sesama LGBT satu sesi nanti malah saling menular. tapi kan gak menular karena mereka udah sama-sama LGBT. Ya intinya kita lakukan pelayanan dulu, kita lakukan bagian kita. Kalau untuk berubah dan untuk menular, untuk mereka ke gereja hanya untuk mengapa lagi? Senggol-senggolan ya urusan mereka. Intinya kita sebagai hamba Tuhan kita lakukan dulu pelayanan tersebut. Karena tidak mungkin kalau kita lakukan pelayanan kalau dengan hati, siapa tahu ya mereka berubah. Oke, mau bertanya ke tim B, tim A ada pertanyaan? Tim 1 mau bertanya, tim 2 boleh? Silahkan. Mau bertanya boleh? Saya mau bertanya dari kelompok 1. Jika sih misalnya LGBT ini, orang yang betul-betul gay ini berubah drastis ke jalannya Tuhan, melupakan sikap masa lalu, karakteristik mereka. Apakah menurut kelompok 2 mereka diterima atau enggak? Dua menjawab. Coba diulang lagi. Jikalau LGBT telah kita terima, bertobat kata Pak Jo, bertobat, betul-betul bertobat. Kan kita nggak tahu siapapun orang yang bisa bertobat tiba-tiba kan. Misalnya ada nih orang bisa berubah secara drastis. Mereka memberikan diri kepada Tuhan, mau dibaptis, mau inilah melakukan ajaran Tuhan, bahkan mau melayani. Menurut kelompok 2, apa mereka diterima atau enggak? Oke, silakan kelompok 2 menjawab. Menjawab. Oke, silakan. Tim 2 mau rekrut Pak Jo. Silakan, Vera. Ayo, waktu, yo. Nah, saya mau menanggapi ya yang dari pertanyaannya Calvin. Calvin kan bilang kalau sudah benar-benar bertobat, ya so pasti kita akan menerima dong. Terima karena dia sudah meninggalkan masa lalunya dan untuk hidup menjadi ke depan. Ke depan berjalan dalam arti bersama Tuhan, mengenal Tuhan. Nah, kita sebagai umat Tuhan juga kita akan menerima. Dan saya juga menyanggah perkataannya Karen tadi dan Calvin, dibedakan sesi ibadah pagi untuk umum, sore untuk LGBT. Nah, ketika sore pasti kan pada kumpul-kumpul nih. Oh, si Anu ternyata gay juga. Nah, itu menurut saya akan semakin gampang mengakses atau mencari sesama dia. Ternyata ini juga kayak gitu. Ya udah, sama-sama nanti kayak gini. Nah, saya juga takut karena gimana ya? Akan mempermudah akses dari satu ke satu. Nah, ujung-ujungnya penuhlah gereja kita dengan kayak gitu. Nah, saya tidak setuju dengan itu karena akan menjadi blak-blakan. Sekian. Oke, silakan tim A menanggapi. Tim B udah nggak bisa bertanya ya, tadi Vera udah sekalian mempertanyakan. Sekarang tim A yang bisa menjawab dan bertanya. Ayo, Lies, Tia, Herlin, Hardi. Oke, kami dari Ini kelompok 2 1 lawan 2 ini jadinya. kan tadi menerima kalau udah bertobat. Kami mau pertanyakan lagi, apakah boleh LGBT diterima di gereja lagi? Kan tadi konteksnya udah bertobat. Kalau udah bertobat ya diterima. Kalau Iya. masih itu kan konteksnya haruskah gereja menerima LGBT? Berarti kan masih LGBT. Ya, Ya kami kan- nggak terima. ya Tapi kan- kalau sudah bertobat ya kami terima. Ini bertobatnya karena di dalam gereja, karena digembalakan dan dilayani. Bagaimana? Oke, ya tetap kami dengan ketidaksetujuan kami. Selama masih ada konteks dia LGBT, kami tidak terima. Kecuali ketika dia sudah bertobat, terus dia kesaksian punya pengalaman dulunya LGBT, kami akan terima. Gitu. Udah. Ngeri juga Dinda ya.
Silakan. Baik, saya bertanya lagi ya? Baik, kan di firman Tuhan kan ada tercatat juga kalau kita tuh harus memenangkan jiwa. Nah, berarti menurut saya Anda ini tipe hamba Tuhan yang mau menerima yang sempurna tapi tidak mau memperbaiki jiwa-jiwa yang tidak sempurna. Oke, saya tanggapi lagi ya. Udah, saya tanggapi lagi ya. Kan Gitu. ini, seperti yang Karen bilang tadi, kita punya solusi gitu kan. Bikin 2 sesi yang satu untuk umum, yang satu lagi untuk khusus LGBT biar tidak menular, gitu kan. Terus tadi Karen juga menanggapi, urusan mereka mau colek-colek, urusan mereka mau pegang-pegang, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah pelayanan, gitu kan. Berarti kan ada kata membiarkan di situ kan. Terserah mereka mau ngapain selama ibadah, yang penting kita sudah melayani dan mencoba untuk memenangkan mereka, gitu kan. Nah, di firman Tuhan aja juga orang jualan di bait Allah aja Tuhan marah. Gimana lagi kalau orang sesama LGBT colek-colekan waktu lagi ibadah? Saya mau bertanya dari kelompok 1. Oke, ini terakhir ya dari kelompok A, habis gitu kita lanjut ke sesi 2. Udah panas soalnya ya. Silakan kelompok A. Kalau semisalnya itu kan LGBT, kalau orang normal colek-colekan kayak mana? Beda konteks, Bro. Ya, kalau misalnya nih LGBT dibilang karena colek-colekan gini, orang normal pun bisa gitu Ya loh. kan sesi kalian sesi khusus LGBT tadi. Berarti kan sesama LGBT. Ya, kami Gimana dong? membalikkan pertanyaan, Kak. Ya kalau orang normal colek-colek ya udah. Ya, artinya LGBT. Kan tadi kita membahasnya si LGBT yang di satu sesi itu, Calvin. Oke, ada yang mau menanggapi terakhir, tanggapan terakhir ya. Tim A, kesempatan terakhir memberi tanggapan. Ayo Lies dong, ayo Lies. Ayo Tiara. Kok Tiara, Herlin. Tiara yang di sini, ayo kamu juga Tiara. Herlin, Tiara. Evan juga, Evan, ayo Evan. Diskusi lah. Dia lagi cek AI. Oke, udah. Nggak ada, tim A nggak mau menanggapi, kita lanjut. Oke, Karen belum. Lanjut. Oke. Udah lanjut aja ya. Oke, sesi pertama kita akhiri. Seru juga ya kan. Ternyata diam-diam ngeri juga yang tidak setuju ya. Nah, kita masuk sesi 2 tetap sama. Ini menerima, ini setuju, ini tidak setuju ya. Selanjutnya. Oh, yang kelompok sini agak sini biar masuk video kata Bapak Multimedia. Ini pindah sini. Nah. Agak sini gimana? Bapak Multimedia cukup? Ayo, Lies agak sini. Herlin, Lies, Karen. Karen sama Calvin nampak? Kurang, agak sini Vin. Biar bagus, kenang-kenangan ya. Oke, sudah Bapak Multimedia. Kita masuk sesi 2 ya. Bolehkah seorang LGBT melayani di gereja? Ini setuju melayani, ini tidak setuju, tidak boleh untuk pelayanan ya. Oke, kita beri waktu berapa? 2 menit ya untuk diskusi ya. 2 menit untuk diskusi, silakan. Juru bicaranya yang lain ya, jubirnya yang lain ya, jangan Vera, Dinda, Karen, Calvin. Ini tetap setuju, ini tidak setuju. Pak Jo mau turun tang. Pak Jo jaga Yoel biar nggak terpengaruh dunia zaman now. Biar jadi real man si Yoel. 2 menit, gimana? Bapak Multimedia udah ya waktu ya? Oke, waktu 2 menit. Ini pro, boleh LGBT melayani. Ini kontra, LGBT tidak boleh melayani. Diskusinya semua ya. Nanti yang ngomong jangan Dinda Vera dan Calvin Karen lagi. Gantian.
Udah siap tim A? Siap. Tim B belum? Oke, kita tunggu sebentar ya. Beri mereka kesempatan dulu. Ingat, juru bicaranya ganti ya. Calvin mic-nya kasih ke orang lain ya. Jubirnya ganti. Ayo, kita belajar kerjasama, Gak boleh lagi Calvin, Karen, Dinda, Vera. Ayo. Ayo belajar dong, kerjasama tim. Ayo satu tim. Sudah 2 menit, Fit, belum? Oke, habis 2 menit. Silakan tim B. Tim kontra duluan. Tim B udah? Ayo silakan, gantian, jangan Vera Dinda. Jubirnya yang lain. Ayo. Tim Oke. kami nggak mau ngomong bang. Tim Nggak B bisa dulu. Tim B dulu ya, gantian. Tadi kan udah tim A dulu, sekarang tim B dulu. Silakan berdiri. Kenapa seorang LGBT tidak boleh melayani di gereja? 2 menit dari sekarang. Ya, tadi Kenapa Fit? Ke tengah, ke tengah. Yang ngomong ke tengah. tengah mana? Sini. Ya, halo. Halo. Oke, silakan. Oke, jadi pertanyaan kedua, tadi yang pertama kita sudah tidak setuju untuk menerima LGBT dalam gereja, apalagi dalam melayani. Soalnya kalau melayani, dia bisa aja melayani di atas mimbar atau bawah mimbar, nanti jemaat lihat. Kalau misalnya jemaat tahu statusnya, lihat dia masih melayani, nanti dia bisa membawa menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada. Setuju ya tim ini ya? Sudah? Oke, silakan tim A menanggapi. Hardi langsung setuju. Silakan tim A menanggapi. 2 menit ya. Oke, sudah tim A siap? Silakan menjawab. Ya. Oke, silakan tim A jawab. Berdiri. Agak ke tengah ya. Oke, kami dari tim A, kalau semisalnya dibilang bolehkah seorang LGBT melayani di gereja, sebenarnya kita nggak bisa harus berpusat pada LGBT kali, karena kita nggak tahu orang yang melayani Tuhan itu adalah orang yang kudus atau enggak. Kita bisa tahu, misalnya orang yang melayani Tuhan ini sering berbohong atau sering nonton video porno nih, kan kita nggak tahu dia LGBT atau enggak misalnya. Kita nggak tahu. Isi hati manusia itu kita nggak tahu sepenuhnya, serius. Kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya dibilang harus berpusat pada LGBT, orang kalau dibilang LGBT ini kan sama dengan perzinahan lah kita bilang. Zina di hukum Taurat kita bilang. Yesus aja menerima seorang pelacur yang mau hampir dilempar batu. Kan dia berzina. Yesus memberikan kesempatan untuk orang berzina ini, pelacur ini, untuk dimenangkan. Dan dia juga bisa menjadi menang atas kasih Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya dibilang boleh, kami boleh. Karena kita gak tahu kesempatan ini bisa merubah atau enggak. Sekian. Terima kasih. Oke, tim B boleh menanggapi. Jadi boleh karena sama kayak dosa-dosa yang lain gitu ya. Silakan tim B mau menanggapi. Sibuk dia, banyak bisnis dia. Oke, silakan. Oke. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya dia mau pelayanan pun ya benar-benar harus lepas dulu dari LGBT. Kalau dibilang dosa-dosa kayak Tuhan Yesus pun waktu yang seorang pelacur gini. Pernah baca kisah Sodom dan Gomora juga enggak? Tahu kan? Kenapa Tuhan Allah itu menghancurkan, memporak-porandakan Sodom dan Gomora? Kalau kita baca ceritanya ya, di situ malah lebih parah, ada kenajisan semua. Ada LGBT khususnya ada di kisah Sodom dan Gomora. Separah itu gitu loh. Jadi benar yang kata Citi bilang tadi gitu loh. Takutnya jadi batu sandungan untuk
umat-umat yang ada di gereja itu. Karena Tuhan menciptakan jenis kelamin manusia itu cuma dua, laki-laki dan perempuan. Tidak ada LGBT di dalamnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak yang Calvin bilang tadi tetap nggak setuju ya, karena walaupun dibilang dosa sama aja kayak pembohong, pencuri, kita kan nggak tahu. Tapi kan dia ada di atas mimbar ya gitu ya, dengan identitas dia LGBT gitu. Jadi kalau apa yang dilakukannya di gereja di atas mimbar berbeda saat dia pulang juga, tiba-tiba jumpa sama jemaat gitu loh. Terus dia melakukan kesesatan jenis kelaminnya ini. Takutnya nanti malah umat yang ada di gereja itu malah pada pergi semua. Kalau gitu gimana? Silakan tim A menanggapi. Makin malam makin panas ya. Menyerah ya. Ya, ayo Karen. Karen ini penasehat yang baik, dia menasihati orang. Tapi tidak melakukan, dia hanya penasehat. Ayo Karen. Hardi juga penasehat yang baik. Hardi. Ngajarin ya. Ayo ada lagi, ayo tim A menyerah. Ayo silakan. Silakan ayo. Oke, kan harus berpusat kali pada LGBT nih. Artinya orang yang cakap kotor habis ibadah itu dibiarkan aja. Orang yang nonton porno habis ibadah itu dibiarkan aja. Pak, mohon maaf, konteksnya tetap LGBT lah. Ya, Jangan kan? keluar-keluar jalur dulu. Seandainya jadi kalau misalnya nih dibilang pelayanan LGBT, kalau orang yang melayani LGBT ini lebih baik di atas mimbar daripada orang yang melayani tidak LGBT, bagaimana? Kalau misalnya orang LGBT dia di atas mimbar ini baik, sangat baik, bisa memenangkan jiwa lah kita bilang, karena dia LGBT ya, karena mungkin punya karakter atau sifat tersendiri. Kalau misalnya orang normal di atas mimbar nggak bagus, di bawah juga nggak bagus, itu kayak mana? Oh, gemes Tiffany, silakan. Kalau misalnya seseorang udah bisa menginjak kakinya di atas mimbar, berarti dia punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ketika dia punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, dia akan tahu kebenaran firman Tuhan itu di mana, gitu loh. Mau menanggapi? Plus kan kayak yang Calvin bilang tadi, kalau misalnya seorang LGBT bisa memenangkan jiwa, jiwanya aja belum menang, gimana dia menangkan jiwa? Ini cuman gimmick ya, pura-pura, ece-ece. Ayo. Tadi poin pertama, kalian lebih gampang. Ini emang kita bikin mereka lebih gampang poin kedua. Kalian poin pertama pun kebingungan. Tadi yang sesi 1 lebih gampang kalian harusnya menerima. Ya kan? Sesi 2 mereka yang lebih gampang. Ayo silakan. Pak Gem. Di situ jago-jago debat. Ayo Karen. Gas, ayo Karen. Onel kalau gitu, Onel juga bapaknya pendeta. Oke, kami dari tim 1. Kan kata Citif tadi orang yang menginjakkan kakinya di atas mimbar. Kalau misalnya LGBT menginjakkan kakinya di atas mimbar, artinya dia punya hubungan intim dengan Tuhan juga. Ini kan konteksnya pelayanan ya. Kalau Iya. orang mau pelayanan ya pasti udah punya hubungan pribadi sama Tuhan juga. Gitu loh. Maksud Citif tadi tuh, kalau dia berarti udah berani pelayanan sebagai identitasnya seorang LGBT, naik ke atas mimbar. Mimbar itu kan kudus, tempatnya Tuhan, gitu loh maksudnya. Jadi berarti kan otomatis dia tuh sebenarnya harusnya sudah punya hubungan pribadi sama Tuhan. Itu yang dimaksud sama Citif tadi. Begitu. Oke. Sudah tahu Terakhir ya, kebenaran tim A firman boleh, Tuhan. boleh menanggapi terakhir. Habis itu lanjut sesi terakhir, sesi 3 ya. Tim B habis, tim A terakhir. Kita kasih kesempatan terakhir, kasihan tim A.
Oke, tim A tanggapan terakhir Nah, ya. kami dari tim 1 ya, tim A. Tapi kalau misalnya nih, pelayan Tuhan yang normal ini sering menyanyikan lagu yang dibuat oleh orang LGBT nih, aman nggak? Kudus nggak? Contohnya, Yang tadi yang viral tadi, yang sering dinyanyikan, Pencipta lagunya pencipta seorang lagu, LGBT. pencipta lagunya seorang LGBT sering digunakan. Kudus nggak itu lagu? Orang, nah, bagus nggak? Kudus nggak? Enggak gitu. Diterima nggak? Kayak mana? Nah, jadi sama kayak gini, orang mau pelayanan di LGBT kita tolak, tapi dia perpuluhan kita terima. Kayak mana? Dia kolektor kita terima, tapi pelayanan nggak boleh. Kudus. Silakan ditanggapin. Terakhir ya ini ya, sudah panas. Boleh ini jawab lama-lama ya. Pukul-pukulan. Terakhir Panas. ya tim B, tanggapan terakhir. Mantap Bapak Gembala tuh turun gunung langsung bingung. apa tadi? Kalau ada lagu diciptakan sama seorang LGBT, orangnya dinyanyikan. ditolak, tapi lagunya tetap dinyanyikan tuh gimana? Ya menurut kami sah-sah aja sih ya. Kan yang masalah tuh bukan lagunya, tapi orangnya, identitasnya. Gitu. Yang kami permasalahkan di sini kan identitasnya sebagai seorang LGBT gitu. Jadi kalau misalnya dia punya, ya semua manusia normalnya punya akal, punya pikiran, bisa menciptakan suatu karya, dan karya itu misalnya dinyanyikan, konteksnya lagu gitu ya, kan dinyanyikan ya. Kita kan bukan bukan menghakimi atau menjudge karya-karya dia atau ide-ide dia ya, tapi identitasnya sebagai LGBT. Jadi kami sah-sah aja sih kalau mau dinyanyikan. Tapi kami tetap menolak orangnya, kami tolak, kami tidak setuju. Oke, cukup ya tim A? Cukup lah ya, mau lanjut? Cukup? Calvin masih nggak terima. Oke? Oke, Calvin terakhir ya. Mau menanggapi Vin? Tanggapan nggak boleh bertanya ya, karena tim B udah selesai. Mau nanggapin tapi nggak boleh tanya. Tanggapan terakhir dari tim A, silakan. Cukup? Lanjut, sesi 3 kita masuk sesi terakhir. Oke, cukup ya. Gimana Vin? Cukup? Cukup. Cukup ya. Oke, seru ya. Sekarang masuk sesi terakhir, sesi 3 ini gampang. Coba Bagaimana? kalian yang setuju. Ini sekarang nggak berakting lagi ya, terserah kalian setuju nggak setuju, nggak dibagi-bagi lini setuju nggak setuju. Bebas pendapat masing-masing. Bagaimana gereja harus bersikap terhadap fenomena LGBT menurut tim A dan tim B. Terserah kalian mau kontra, mau pro, terserah. Mau dikombinasi dengan kesaksian boleh. Misal saya punya saudara gini-gini, boleh ya. Tentang pakai fakta, pakai ayat Alkitab, pakai kesaksian boleh. Oke, kita beri waktu 2 menit diskusi, nanti per tim 2 menit untuk menyampaikan juga ya. Dimulai dari sekarang.
Oke, udah. Silakan tim A menyampaikan apa gereja harus bersikap terhadap fenomena LGBT 2 menit. Udah siap? Dari sekarang. Kalau kami sih, kalau misalnya kan sebenarnya memang nggak setuju kan. Berdiri. Silakan. Kami nggak setuju. Kalau misalnya nih LGBT ada, kalau menurut pendapat kami kelompok 1, ya sebenarnya kami harus mengusir LGBT itu. Ya, susah lah ya. Kok kayaknya banyak yang kontra timnya sendiri. Lanjut. Aku memang nggak setuju. Udah kan ini bebas. Ya diusir lah kalau nggak mau pergi ya main kasar. Ya gitu. Karena LGBT ini sangat bertentangan dengan kehidupan orang normal. Karena berani-beranilah. Diberani-beranikan. Gitulah Pak Gem. Ya, kan sebenarnya sih kalau LGBT itu sangat nampak dengan karakteristik gaya dan sikapnya Pak Gem. Itu aja intinya. Mudah digampang, apalagi kalau cara berpakaiannya juga bisa dilihat. Kalau misalnya kalau laki-laki kebanyakan kaki baju di luar. Oh, Kaki baju di luar. Ini laki-laki. Ya. Kebanyakan. Enggak lah. Enggak lah. Jangan. Jangan. Enggak sih, enggak. Yang penting kan salah satunya dari berpakaian, bukan maksudnya 100% berpakaian, enggak. Salah satunya berpakaian, sikap, perilaku. Itulah intinya kalau pengen kita mengetahui LGBT atau enggak. Habis itu kalau biasanya nih laki-laki, kalau serius laki-laki, dia itu lebih bergaul dengan laki-laki, pasti. Kalau misalnya dia dekat dengan perempuan, kami aja itu laki-laki pasti udah mikir, oh ini udah belok ini. Langsung kita usir ya. Kita usir. Pokoknya dekat perempuan kita usir. Tapi enggak lah. Kalau keseringan, ini kalau keseringan. Habis itu kalau misalnya gayanya enggak suka sama laki-laki, itu artinya udah nampak aja belok itu. Maksudnya gimana laki-laki kalau nggak suka sama laki-laki belok? Iya. Gini, kalau misalnya enggak berteman nih. Aku nggak suka laki-laki loh. Enggak, maksudnya suka berteman ini, bergaul. Bergaul. Kan biasanya kalau berteman ini kalau laki-laki ya circle-nya pasti laki-laki semua berbicara tentang apa keperkasaan laki-laki. Kalau misalnya keperkasaan, kalau misalnya dia udah berbelok ya pasti beda lagi ceritanya. Kalau misalnya laki-laki ini sering dekat dengan kumpulan cewek nih, lebih dekat ke sekumpulan cewek dibanding dengan sekumpulan cowok. Dan di saat kita mengajak dia datang ke kumpulan kita dia nggak mau, di situ pasti udah penasaran ini udah belok atau enggak. Oke, udah 2 menit ya. Oke, cukup. Suka aku lah. Sekian ya. Silakan tim B menanggapi. Bukan menanggapi Calvin ya, maksudnya poin ini. Nggak perlu saling duduk debat. aja Bang, bisa. Berdiri. Berdiri Oma. Oke, nah jadi sikap gereja dalam menghadapi LGBTD. Cuman dalam setiap barusan ini mempunyai HAM ya, hak asasi manusia. Nah jadi kita itu harus menghargai setiap hak asasi manusia. Nah cuman sikap gereja dalam menghadapi LGBT ini ialah membawa dalam jalan yang lurus. Karena di dalam Alkitab pernikahan dengan laki-laki sama laki-laki itu tidak ada, ya kan? Gak ada kan Bang? Gak ada kan? Nah, kalau cewek sama perempuan bisa. Nah, sedangkan cewek sama laki-laki itu bisa. Cewek sama cewek, cowok sama cowok itu tidak bisa. Itu tidak ada di Alkitab. Nah, cuman itulah sikap gereja yang harus dilakukan gereja untuk menghadapi LGBT dia. Membawa dalam pertobatan, harus berusaha karena itulah tugas gereja. Gereja ini seperti bengkel. Nah, jadi kita itu harus servis LGBT ini untuk
membawa di jalan yang lebih benar dan di dalam jalan Tuhan. Karena di dalam Alkitab tidak ada ceritanya untuk laki-laki dengan laki-laki menikah. Nah, jadi itulah Bang sikap gereja yang harus kita lakukan untuk menghadapi LGBT ini. Sekian. Saya tambahin, kan kami setuju, mohon maaf. Jadi bagaimana gereja harus sikap terhadap fenomena LGBT, kayak yang Bang bilang tadi kan, kalau sekarang itu udah nggak sembunyi-sembunyi ya. Semua orang udah kayak memperlihatkan kalau misalnya dia punya kelainan seksual itu, ya udah nggak perlu sembunyi lagi, udah dikasih tahu gitulah. Dan LGBT ini kasihannya itu banyak yang tidak menerima, menolak. Kita kan Kristen, di ajaran Kristen itu ada yang namanya kasih. Jadi kalau menurut kami sikap gereja terhadap fenomena LGBT ini tuh harus ada penerimaan. Jadi kalau misalnya mereka datang pun ke tempat kita, ke gereja, kita terima. Tapi khusus buat pelayanan tadi, kami tetap enggak setuju. Cuman kalau penerimaan, ya kita harus tetap ada penerimaan untuk mereka. Kita proses mereka, kalau mereka benar-benar mau berubah, proses membimbing mereka ke jalan kebenaran seturut dengan firman Tuhan gitu loh. Bukan takutnya nanti kalau kita nggak kasih mereka penerimaan, mereka akan menciptakan kayak, kalau teman-teman bisa lihat sekarang tuh udah ada gereja yang benar-benar emang gereja LGBT gitu loh. Jadi kebenarannya pun bukan yang firman Tuhan lagi dipakai, ya mereka bikin kebenaran sendiri gitu. Sementara kan kita Kristen ya. Jadi kalau mereka datang ke kita, kalau nggak kita yang terima, siapa lagi gitu kan. Masa kita biarkan mereka di luaran sana gitu. Kalau kami begitu sih Bang Jos. Oke, sekian ya untuk diskusi hari ini, seru ya. Capek, pusing ya. Next time mau nggak kayak gini? Oh masih nggak terima, udah cukup lah ya. Sabar Calvin ya. Oke, jadi hari ini karena seru, saya mau memanggil beberapa yang dapat award yang bagus. Ya dapat award yang bagus ya. Yang pertama Calvin, silakan maju Calvin. Karen, Calvin, Dinda, Vera dan Evan, silakan maju. Dapat hadiah karena mau bersuara, silakan. Silakan, ayo. Jadi lain kali kalau ada sesi diskusi harus bersuara, amin. Jadi karena ini panas dan seru, kita akan tutup biar agak adem dengan Bapak Gembala kita ya. Silakan kepada Bapak Gembala untuk memberi wejangan kan anak muda. Oh, jadi kasih kesimpulan ya, lagu barusan juga dinyanyikan LGBT itu ya. Jadi ya diskusinya bagus, tapi tadi kalau sedikit masukan, nih gak apa-apa sih, namanya diskusi kan biar seru ya. Yang menolak terlalu ekstrim, yang menerima juga terlalu ekstrim. Dan di penghujungnya ternyata satu tim. Diusir ya. Nah, jadi kalau sampai ada jemaat diusir ya nggak boleh lah, nggak boleh. Nanti Dinda kasih tahu, yang mana coba kita tengok berani nggak ngusir ya. Jadi ya nggak bisa kita usir, ya kan? Tadi yang dibawa juga benar. Kadang kita ini menghakimi, kadang itu seringkali orang Kristen itu kayak berfokus pada yang dia nggak suka. Ini nggak ada urapan, ini nggak kudus, ini ini LGBT segala macam, fokusnya di LGBT. Padahal di luar LGBT juga banyak dosa-dosa yang lain gitu ya kan. Dan Tuhan tuh di Kristen nggak ada dosa besar, dosa kecil, ya dosa ya sama aja gitu. Cuman Saul aja yang dosa nggak taat aja juga dihukum mati, dibiarin Tuhan mati gitu kan. Ayub aja yang nggak bikin dosa apa-apa aja dicobain. Jadi
LGBT ya kadang kita karena apa doktrinal dari media ya, kadang kita lebay juga menghakiminya, kadang. Tapi emang nggak boleh dipungkiri akhir-akhir ini memang virusnya emang meluas. Dan saya setuju sama teman-teman semua ya, kalau pernikahan nggak boleh ya kan, di gereja nggak boleh pernikahan sama jenis. Kalau ada hamba Tuhan ya nggak boleh yang LGBT lah ya. Jadi harus yang terbukti kayak gembala saudara punya 3 anak, itu bukti bukti konkret ya kan. Jadi bukti konkret. Jadi itulah, meskipun bajunya garis-garis, meskipun Pak Hulu kemejanya dimasukin, tapi buktinya punya 3 anak semua. Itu kan bukti kejantanan itu kan. Jadi ya dari saya itu aja, tapi ya kita harus belajar juga lah menerima. Soalnya kadang kita LGBT kayak kita kepingin usir, kita kepingin bunuh, kepingin apakan lah, rajam atau apapun. Tapi kita gak sadar loh, kadang selain LGBT banyak juga dosa-dosa yang lain gitu, yang gak kalah seremnya juga gitu kan. Ya macam-macam lah, banyak lah yang melanggar 10 perintah Allah lah katakanlah ya kan. Jadi ya nggak lebih baik dari orang LGBT juga, benernya kayak gitu buat diri kita sendiri. Jadi jangan ngerasa kita lebih hebat karena kita ke LGBT. LGBT itu salah, pergerakannya harus kita hentikan, kita doakan, kuasai. Alam roh kita serang mereka, tapi di satu sisi ya kita harus introspeksi dulu juga bahwa banyak sekali kita ternyata ya banyak orang LGBT yang bahkan mungkin lebih kudus dari kita. Inilah yang akhirnya muncul sekarang pertanyaannya, poinnya itu harusnya yang kuat di situ, tapi tadi belum dapat, mungkin next ya kalau ada diskusi LGBT. Poinnya itu gini, orang-orang LGBT ini memang mereka itu salah dalam hal LGBT, dalam hal kekudusan seksual lah ya. Tetapi mereka seringkali kalau di gereja membawakan, banyak juga kok hamba-hamba Tuhan nggak LGBT tapi kumpul kebo. Banyak juga hamba-hamba Tuhan nggak LGBT tapi suka kayak tadi kayak apa, nonton video porno, kemudian suka berbohong, kemudian korupsi uang gereja, contohnya segala macam dan segala macamnya gitu kan. Jadi apalah bedanya? Nah itu poin yang dibawa oleh pergerakan gereja LGBT ini, benernya gitu kan? Mungkin karena belum mendalami ya. Jadi gereja LGBT ini ya emang lah oke, kami kekurangannya LGBT gitu. Tapi selain dari LGBT kami berusaha hidup baik kok, kami berusaha bermanfaat bagi orang lain. Nah makanya kalau ada masalah belajarnya pakai point of view orang itu. Kenapa kok orang itu gereja itu ada? Nah yang dimenangkan gereja itu serangnya poinnya benernya kuatnya di situ. Kalian sombong rasa gereja kalian tuh gereja tradisional yang cewek cowok dinikahkan segala macam. Oke kalian di situ kalian benar. Tapi kalau dilihat-lihat banyak juga loh dari kalian tuh yang bikin dosa yang lebih ngeri dari kita. Nah kayak gitu contohnya. Jadi ya jangan saling menghakimi, kita semua manusia. Nah itu yang dibawa ke mereka gitu. Jadi sekian dari saya, silakan dilanjutkan. Oke, kita tutup dengan doa lalu nanti lanjut ke pengumuman ya dan kolekte. Mari kita bersatu dalam doa. Tim PAW boleh naik ke atas mimbar. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pada malam hari ini kami anak-anak muda boleh saling diskusi, boleh saling sharing ya Bapak. Kuatkan kami ya Bapak, gerejamu di akhir zaman ini. Mungkin banyak pergerakan LGBT ya Bapak. Jauhkan dari gereja kami ya Bapak. Kiranya Tuhan gereja kami boleh memenangkan jiwa ya Tuhan, termasuk dari orang-orang LGBT boleh kami menangkan ya Bapak. Kiranya Tuhan melalui gereja ini ya Bapak, nama-Mu saja semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, kita sebentar akan mendengarkan pengumuman.